Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas saham-saham yang saat ini masih bergerak sideways, sedangkan induk perusahaannya laba bersih kuartal 3-nya naik hampir 8%, 800% lebih. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham BBRI. Saham BBRI hari Jumat kemarin ditutup naik 0,24% ke harga 4.250. Bisa kita lihat di grafik. Saat ini BBRI sudah mulai bergerak sideways. Jadi sebelumnya BBRI bergerak sangat uptrend, tapi pada saat mendekati harga 4.500, BBRI sudah mulai bergerak sideways. Dan sempat turun menyentuh harga 4.200, tapi masih bisa bertahan dan rebound kembali. Dan jika kita lihat, saat ini masih ada satu resisten minor di harga 4.300. Jadi walaupun ada resisten kuat di 4.500, BBRI juga harus tembus harga 4.300. Sedangkan untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 4.030. Bisa kita lihat, selama masih bertahan di atas harga 4.200, BBRI secara tren masih aman. Jadi untuk tren jangka menengah, garis uptrendnya belum patah. Tapi apabila ternyata dalam satu minggu ke depan BBRI gagal bertahan di atas harga 4.200, maka terkonfirmasi garis uptrend BBRI patah. Jadi walaupun masih berada di atas garis EMA 50 dan 150, tapi BBRI sudah tidak bergerak uptrend lagi untuk jangka pendek. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga sudah mulai mengarah ke bawah dan telah berpotongan. Dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 0,23% ini malah disertai sedikit distribusi. Sedangkan asing terlihat masuk melakukan akumulasi. Setelah 2 hari sebelumnya terlihat keluar dengan jumlah yang lumayan besar. Tapi sama secara keseluruhan BBRI masih diakumulasi oleh asing. Jadi walaupun sempat keluar 3 hari, jumlah keluar dengan jumlah telah diakumulasi selama 1 bulan terakhir ini masih lebih besar akumulasinya. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat BBRI juga masih ada potensi untuk mencoba naik di atas harga 4.300 minggu depan. Selama asing masih masuk, masih ada potensi besar BBRI untuk naik di atas harga 4.300 dan melanjutkan kenaikan menuju resisten di harga 4.500 yang dalam 2 minggu terakhir ini masih gagal disentuh oleh BBRI. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil mempunyai saham di harga bawah, apabila memang tujuannya trading jangka panjang atau investasi pada saham BBRI, saham ini masih bisa di hold selama masih bertahan di atas garis EMA 150 atau minimal di atas harga 4.000. Jadi selama dia belum turun di bawah harga 4.000, belum perlu melakukan take profit. Jadi hold terus saja karena masih ada potensi untuk rebound kembali. Tapi ingat, ini untuk tren jangka yang lebih lama. Apabila tren jangka pendek, teman-teman sudah harus hati-hati apabila harga 4.200 terlewati. Karena apabila harga 4.200 terlewati, BBRI berpotensi untuk lanjut turun mengetes support di harga 4.000. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Pegas. Pegas hari Jumat kemarin masih naik 1% ke harga 1.510. Bisa kita lihat di grafik, dalam 2 minggu terakhir ini Pegas memang masih bergerak sideways. Tapi Pegas masih bertahan di atas support di harga 1.500. Dan walaupun beberapa kali sempat berada di bawah harga 1.500, tapi Pegas selalu ditutup di sekitar harga 1.500. Jadi sampai 2 minggu terakhir ini, Pegas masih kuat bertahan di atas harga 1.500. Jadi secara tren, walaupun jangka pendek sideways, untuk jangka menengah Pegas masih bergerak uptrend. Jadi garis uptrendnya belum patah. Untuk garis EMA 50 jika kita lihat saat ini berada di sekitar harga 1.315. Dan di bawah support 1.500, support berikutnya di harga 1.400. Jadi untuk teman-teman sudah mempunyai saham ini di harga bawah,
hold saja selama garis uptrendnya belum patah. Dan untuk garis MACD, jika kita lihat saat ini memang sudah mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary, kenaikan 1% ini masih disertai akumulasi. Dan asing pun bisa kita lihat masih terus masuk melakukan akumulasi pada saham Pegas. Jadi dari data yang kita dapat, Pegas juga menurut saya masih sangat layak untuk di hold karena secara tren masih oke, plus masih ada akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi saya lihat Pegas minggu depan juga masih ada potensi untuk naik menuju harga 1.600 sampai 1.650. Berikutnya saya akan menganalisa saham INKP. INKP hari Jumat kemarin naik 2% lebih ke harga 8.475. Bisa kita lihat di grafik, saat ini INKP masih bertahan tepat di garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 8.500. Jadi kemarin INKP sempat turun di bawah garis EMA 150 dekat dengan garis EMA 50 yang saat ini di harga 8.150. Tapi hari Jumat kemarin INKP berhasil naik kembali tepat di garis EMA 150. Jadi saat ini garis EMA 150 belum terlewati oleh INKP. Jadi support ini masih belum terlewati. Sedangkan untuk resisten bisa kita lihat saat ini masih di harga 9.000. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga sudah mulai mengarah ke bawah dan telah berpotongan. Dan untuk data broker summary jika kita lihat kenaikan 2% lebih ini memang terlihat ada sedikit akumulasi. Tapi asing jika kita lihat masih terus melakukan distribusi pada saham INKP. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ini sudah harus hati-hati. Jadi walaupun saat ini masih bertahan tepat di garis EMA 150, kenaikan hari Jumat kemarin tidak ada akumulasi besar. Jadi hanya terlihat sedikit akumulasi, plus asing juga terus melakukan distribusi pada saham ini, membuat INKP masih ada potensi untuk turun mengetes garis EMA 50. Dan untuk grafik juga bisa kita lihat, sudah mulai ada tanda-tanda pelemahan. Jadi walaupun ada candle hijau, bisa saja candle hijau ini hanya candle hijau atau rebound sementara. Sama seperti posisi ini, turun 3 hari, sempat satu candle hijau, satu masih melanjutkan penurunan. Jadi saya lihat minggu depan INKP masih ada potensi untuk turun mengetes garis EMA 50. Selama masih bertahan di atas garis EMA 50, INKP trennya masih oke. Minimal masih akan bergerak sideways. Tapi hati-hati apabila garis EMA 50 terlewati, apalagi sudah turun di bawah harga 8.000, INKP akan mulai bergerak downtrend. Jadi apabila harga 8.000 terlewati, INKP berpotensi untuk lanjut turun menuju support di harga 7.000. Dan ingat, untuk INKP sudah harus hati-hati karena sudah mulai terlihat ada tanda-tanda pelemahan. Jadi dari grafik bisa kita lihat sudah mulai mengarah ke bawah, plus sudah mulai ada distribusi. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 50 masih bisa hold. Apabila garis EMA 50 terlewati, pertimbangkan untuk cut loss apabila teman-teman memang tujuannya trading jangka pendek. Berikutnya saya akan menganalisa saham Cepin. Cepin hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 6.200. Bisa kita lihat di grafik, saat ini Cepin memang masih bergerak sideways. Tapi secara tren masih kurang bagus karena sudah berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Bisa kita lihat beberapa kali berusaha untuk naik di atas garis EMA 150 ternyata masih gagal break. Sehingga kembali turun menuju daerah supportnya. Untuk garis EMA 150 saat ini berada di sekitar harga 6.450. Sedangkan garis EMA 50 saat ini berada tepat di harga 6.400. Sedangkan untuk support bisa kita lihat saat ini berada di harga 6.150. Dan harga 6.150 lumayan kuat untuk saham Cepin. Bisa kita lihat beberapa kali menyentuh daerah support ini, Cepin masih bisa rebound. Jadi menurut saya ini masih bisa teman-teman pantau untuk trading jangka pendek. Tapi tetap harus disiplin karena secara tren Cepin masih kurang bagus. Jadi apabila terlihat rebound, bisa entry, take profit apabila terlihat masih gagal naik di atas garis EMA 50. Setelah itu tunggu kembali di daerah support karena saat ini trennya masih sideways. Sehingga lebih enak untuk di swing trade. Dan untuk data broker summary bisa kita lihat pada perdagangan hari Jumat kemarin masih ada distribusi. Dan asing pun masih melakukan distribusi pada saham Cepin.
Dan memang secara tren masih kurang bagus dan masih ada distribusi, sehingga potensi Cepin untuk break dari garis EMA 150 minggu depan sepertinya masih sangat sulit. Jadi memang masih ada potensi untuk rebound, tapi untuk break dari garis EMA 150 selama belum terlihat ada akumulasi besar, Cepin masih ada potensi untuk balik kembali turun mengetes support di harga 6.150. Dan selain saham Cepin, banyak juga teman-teman yang request JPFA. Jadi saya bahas sekilas, JPFA juga secara tren hampir mirip dengan Cepin, sudah mulai bergerak downtrend karena gagal bertahan di atas garis EMA 50 dan 150. Dan untuk saham JPFA saat ini dekat dengan support di harga 1.700. Dan dalam 2 minggu terakhir ini bisa kita lihat sudah banyak candle merah. Jadi ini bisa kita pantau juga untuk trading jangka pendek. Karena setelah banyak candle merah pasti ada satu candle hijau. Apalagi saat ini sudah dekat dengan daerah supportnya. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary sama, masih ada distribusi asing juga 1 minggu terakhir ini terus distribusi saham JPFA. Jadi secara tren masih jelek saat ini dan masih ada distribusi. Jadi teman-teman harus ingat, walaupun berhasil rebound dari harga 1.700 dan bergerak naik, teman-teman tetap harus disiplin. Karena selalu saya jelaskan, walaupun kita berhasil beli di sekitar daerah support, apabila kita beli saham sedang downtrend, walaupun berhasil rebound, bisa saja rebound itu hanya rebound sementara. Apalagi bisa kita lihat, contohnya berhasil rebound dari garis support 1.700, saat mendekati garis EMA 150 ternyata masih gagal break, pertimbangkan untuk take profit dulu. Karena bisa saja ini rebound sementara dekat dengan resisten, gagal break, turun kembali mengetes support, dan bisa saja support di harga 1.700 malah terlewati dan lanjut turun ke harga 1.600. Jadi apabila kita trading jangka pendek, kita harus disiplin. Apabila terlihat mulai ada perbalikan arah, pertimbangkan untuk take profit dulu. Jadi amankan profit kita. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.